Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga panjang umur dan sehat walafiat, banyak rejeki, dimudahkan segala urusannya, dan kelak masuk surga. Amin. Di kolom komentar, kalian bisa tulis keinginan yang selama ini belum terwujud. Karena dengan menuliskannya berulang-ulang, dan semakin spesifik keinginan yang dituliskan, jalan menuju impian akan semakin terbuka lebar. Dan khusus bagi yang beragama Islam, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar, agar setiap ilmu dan informasi yang kita dapatkan menjadi berkah, dan dihitung sebagai amal yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas 10 manfaat menekuk lidah ke atas, menurut beberapa kepercayaan spiritual. Saya sarankan untuk menyimaknya sampai selesai, agar tidak terjadi kebingungan, dan bahkan berujung pada kesalahpahaman. Pertama, menjaga energi batin. Dalam ajaran yoga dan tradisi Hindu, menekuk lidah ke atas diyakini dapat mengalirkan energi batin, prana, ke titik-titik penting di tubuh, termasuk cakra tenggorokan dan cakra ajna, dahi, yang dapat meningkatkan keseimbangan energi dalam tubuh. Misalnya, saat seseorang merasa stres atau cemas, mereka dapat mencoba menekuk lidah ke atas, sambil mengambil napas dalam-dalam. Teknik ini dikenal dengan nama Hechari Mudra. Caranya adalah dengan menekuk lidah ke atas sehingga ujungnya menyentuh langit-langit mulut bagian belakang. Sambil menekuk lidah, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Lakukan ini selama beberapa menit setiap hari, untuk merasakan manfaatnya. Dengan rutin mempraktikkan Hechari Mudra, seseorang dapat merasakan peningkatan keseimbangan energi dalam tubuh, merasa lebih tenang, dan lebih fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kedua, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Dalam ajaran Zen Buddha, diceritakan bahwa menekuk lidah ke atas, membantu untuk meredakan gangguan pikiran dan meningkatkan fokus saat meditasi, sehingga memperdalam pengalaman spiritual. Contohnya, saat seseorang merasa sulit untuk fokus dalam meditasi karena pikiran-pikiran yang mengemuka, mereka dapat mencoba teknik ini dengan menekuk lidah ke atas dan menyentuh langit-langit mulut. Dengan melakukannya, mereka memfokuskan perhatian pada posisi lidah dan pernapasan, membantu meredakan kekacauan pikiran dan meningkatkan konsentrasi pada momen sekarang. Praktik ini juga dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat bekerja atau belajar, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas konsentrasi. Ketiga, membuka jalur komunikasi batin. Menurut petuah kuno dalam kepercayaan Sufi, menekuk lidah ke atas dianggap membantu membuka jalur komunikasi batin antara manusia dan Tuhan, memungkinkan untuk merasakan kedekatan spiritual yang lebih dalam. Contohnya, saat seseorang ingin merasakan hubungan yang lebih dekat dengan aspek spiritual dalam kehidupan mereka dapat mencoba praktik ini dengan merenungkan dengan hati yang tulus, sambil menekuk lidah ke atas. Melalui fokus dan kehusyukan dalam praktik ini, seseorang dapat mengalami perasaan kedekatan yang lebih dalam dengan dimensi spiritual dalam diri mereka, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih sadar akan kehadiran spiritual dalam setiap aspek kehidupan mereka, dan membantu mereka dalam perjalanan pencarian makna yang lebih dalam. Keempat, meningkatkan kesadaran diri. Menurut teori dalam praktik Taoisme, menyentuh lidah ke langit-langit atas mulut, diyakini dapat membantu individu meningkatkan kesadaran diri mereka, membawa mereka lebih dekat kepada pemahaman tentang alam semesta dan peran mereka di dalamnya. Contohnya, saat seseorang ingin lebih menyelami makna eksistensinya dalam hubungannya dengan alam semesta, mereka dapat mencoba praktik ini, dengan secara sadar menyentuh ujung lidah ke bagian atas langit-langit mulut. Melalui kesadaran dan refleksi yang mendalam pada momen tersebut, seseorang dapat merasakan koneksi yang lebih kuat dengan alam semesta, dan memahami peran mereka dalam harmoni universal. Praktik ini memungkinkan individu untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan lingkungan sekitar, membantu mereka menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih besar dan penuh arti. Kelima, menghambat kemarahan. Sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Buddha, menekuk lidah ke atas adalah salah satu cara untuk mengendalikan kemarahan dan emosi negatif lainnya.
karena hal itu membantu menahan kata-kata yang tidak diinginkan dan memberi ruang bagi kebijaksanaan yang lebih besar. Contoh penerapannya adalah, ketika seseorang menghadapi situasi yang menantang dan merasa emosi negatif mulai muncul, mereka dapat mengambil napas dalam-dalam dan secara sadar menekuk lidah ke atas, memungkinkan diri mereka untuk menahan diri sebelum merespons dengan kata-kata atau tindakan yang tidak diinginkan. Dengan mempraktikkan ini secara konsisten, seseorang dapat mengembangkan kebiasaan untuk merespons secara lebih bijaksana dalam situasi sulit, mengurangi kemungkinan konflik dan meningkatkan kedamaian batin. Keenam, meningkatkan kesehatan fisik. Dalam tradisi pengobatan Ayurveda, menekuk lidah ke atas dianggap dapat merangsang kelenjar tiroid dan meningkatkan aliran darah ke otak, yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan kognitif secara keseluruhan. Sebagai contoh, saat seseorang ingin meningkatkan kesehatan secara holistik, mereka dapat mencoba latihan menekuk lidah ke atas sebagai bagian dari rutinitas kesehatan mereka. Dengan melakukan ini secara teratur, mereka dapat merangsang sistem kelenjar dan sirkulasi darah dalam tubuh, yang berkontribusi pada peningkatan energi, fungsi kognitif yang lebih baik, dan kesejahteraan fisik secara keseluruhan. Praktik ini dapat diintegrasikan ke dalam gaya hidup sehari-hari untuk mendukung kesehatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketujuh, menenangkan sistem saraf. Dalam tradisi pengobatan tradisional Cina, menekuk lidah ke atas dianggap sebagai latihan yang menenangkan sistem saraf, membantu mengurangi stres dan kegelisahan, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sebagai contoh, saat seseorang merasa tegang atau cemas, mereka dapat mencoba teknik ini dengan menekuk lidah ke atas dan memusatkan perhatian pada pernapasan mereka. Praktik ini membantu mengalihkan fokus dari pikiran yang gelisah ke sensasi fisik dalam tubuh, merangsang sistem saraf parasimpatik yang bertanggung jawab atas respons relaksasi. Dengan melakukan latihan ini secara rutin, seseorang dapat membangun ketahanan terhadap stres dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional secara keseluruhan. Kedelapan, memperkuat intuisi. Dalam kepercayaan mistis, menekuk lidah ke atas dianggap membantu memperkuat hubungan dengan intuisi batin, memungkinkan individu untuk lebih sensitif terhadap energi-energi halus dan petunjuk spiritual. Misalnya, saat seseorang ingin meningkatkan kemampuan mereka untuk merasakan dan memahami isyarat-isyarat spiritual, mereka dapat mencoba latihan menekuk lidah ke atas sebagai bagian dari praktik meditasi atau kontemplasi. Dengan melakukannya, mereka memusatkan perhatian pada energi batin mereka sendiri dan menciptakan ruang untuk menerima wawasan intuitif yang lebih dalam. Praktik ini membantu membuka pikiran dan hati untuk menerima petunjuk-petunjuk dari alam semesta dan memperkuat koneksi spiritual dengan aspek yang lebih tinggi dari diri mereka. Kesembilan, menyucikan pikiran. Dalam ajaran Hindu, menyentuh lidah ke langit-langit atas diyakini membantu menyucikan pikiran dan membantu individu mencapai keadaan kesadaran yang lebih tinggi, mendekatkan mereka pada kebenaran spiritual. Sebagai contoh, saat seseorang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang spiritualitas dan mencapai keadaan kesadaran yang lebih tinggi, mereka dapat mencoba praktik ini dengan secara sadar menyentuh ujung lidah ke bagian atas langit-langit mulut. Melalui fokus dan kehusyukan dalam praktik ini, mereka dapat membersihkan pikiran dari pikiran-pikiran yang mengganggu, dan membawa diri mereka lebih dekat kepada kebenaran spiritual yang lebih dalam. Praktik ini memungkinkan seseorang untuk mencapai kedamaian batin dan merasakan kehadiran spiritual yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kesepuluh, meningkatkan kualitas doa dan meditasi. Dalam banyak tradisi agama, termasuk Kabbalah Yahudi dan praktik Kristen, menekuk lidah ke atas diyakini meningkatkan kualitas doa dan meditasi, membawa lebih banyak perhatian dan kehusyukan pada pengalaman spiritual. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin mendalami pengalaman doa atau meditasi mereka dapat mencoba teknik ini dengan menekuk lidah ke atas sebagai bagian dari persiapan spiritual mereka. Dengan melakukan ini, mereka dapat mengalami peningkatan dalam konsentrasi dan perasaan koneksi spiritual selama praktik doa atau meditasi mereka. Praktik ini membantu mengarahkan perhatian mereka secara lebih dalam ke dalam diri mereka sendiri, dan menciptakan ruang bagi pengalaman spiritual yang lebih bermakna. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran spiritual dan memperdalam hubungan mereka dengan aspek spiritual dalam kehidupan mereka. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.